Tapi kalau ekosistem aktor dan aktris menurut kamu udah oke di Indonesia? Belum. Apanya sih yang kurang? Kita belum punya jam kerja sebagai aktor. Oke. Karena di undang-undang kita itu masih tercatat sebagai buruh. Founders Theory. Cinta ini menuntut untuk tetap dekat, tapi jarak tidak setuju. Rindu ini menuntut untuk tersampaikan, tapi waktu menolaknya. Kalau begitu aku berdoa saja, karena Tuhan tidak akan menolak doa, bukan? Prilly Latuconsina. Thank you, oh my god. Ya kan? Jadi gimana kalau nggak deg-degan gitu? Puisiku. Wah keren, 5 detik dan rasa rindu. Iya. By Prilly Latuconsina. Selesai udah, gak deg-degan lagi. Saya udah deg-degannya tadi soal itu. Oh gitu. Takut lupa, takut kebalik. Mana yang setuju, mana yang menolak ya. Keren. Satu kata tentang Prilly adalah prestasi. Amin, thank you. Ini aku belum pernah kalau baca CV biasa aku hafalin aja. Oh ya. Tapi ini aku baca CV dari komen netizen. Nah, ini baca CV dari komen netizen. Ini aku apresiasi karena dia hafal banget. Aku sampai Kayaknya komen netizen tuh emang jauh lebih parah ya? ini dari aku loh. Nih, ini komen netizen. Dia bukan cuma ketua pelaksana FFI loh. Aku baca ini namanya itu Naya 543 1 bulan yang lalu. Dia bukan cuma ketua pelaksana FFI loh, tapi juga wakil ketua umum Parvi, Waketum 1 Gekraf, panel expert Yayasan BUMN bidang lingkungan dan wakil sekjen UMKM dan perdagangan BPP APJI guys. Belum lagi jadi eksekutif produser dan chief of marketing di PH punya dia sendiri. Dia pribadi yang mau belajar terus dan haus akan pengalaman selagi muda. That's why I really adore her. Katanya Naya 543. Wah, dan di reply bawahnya tuh lebih banyak lagi, kata ada yang gini nih. Belum lagi dia juga ngajar jadi dosen. Belum lagi dia hobi mancing dan ini. Terus padahal dia baru ini, belum lagi dia punya klub sepak bola. Aduh. Kalau aku lanjutin terus ini panjang. Sangat panjang. Ya. Wow, summa cum laude. Ya. Terus sekarang aja yang S2. Belum. Karena kan aku lagi menjabat jadi ketua pelaksana sampai 2026. Jadi panjang. aku harus stay di sini gitu, nggak bisa sekolah dulu. Oh, jadi yang kamu ngantor itu maksudnya FFI? Aku tuh ngantor di beberapa kantor ya kan, seperti yang kamu bacain tadi, profesi aku ada beberapa. Jadi aku ngantor di FFI, ngantor di Cinemaku Pictures, kadang ngantor di tempat bisnisku gitu. Jadi memang ada beberapa kantor yang harus aku datangi setiap harinya. Lah Joy? Iya itu juga, cuma kan kalau bisnis-bisnis tuh lebih gampang karena kita kadang di beberapa bisnisku udah hired CEO. Jadi aku tinggal terima report, terus kita bisa lakuin semua secara online. Ya. Tapi kan ada beberapa profesi yang emang membutuhkan aku di situ kan, membutuhkan fisik aku di situ, dan apalagi kalau misalnya yang kerja sama aku tuh umurnya di bawah aku semua, kadang aku jadi mentor mereka juga di kantor, jadi ya harus ke sana. Ya. Gitu. Kelahiran tahun 96 memang something ya. Yas Lawrence, Prilly Latuconsina, Aditya Pratama tuh. Iya, Kelahiran tahun 96 memang something ya. Berarti kalau apalagi anak pertama, wah, iya benar. didikannya militer gak sih? Anak sulung dari 2 bersaudara ya. Iya. Wah, menarik. Papa dari Ambon, Iya. mama dari Sunda. Betul. Prilly, Ya. buat seorang Prilly kalau nonton film, Mm. film apa yang menurut Prilly dari sudut pandang mananya yang Prilly lebih concern? Apakah sinematografinya? Apakah alur ceritanya? Apakah pemainnya? Atau apa sih kalau dari sudut pandang Kalau seorang aku Prilly? ya, kalau aku tetap yang paling penting itu adalah cerita, skrip. Ya, menurut aku skrip itu core-nya. Jadi kalau misalnya di film skripnya udah bagus, baru lanjut ke gimana kita memvisualkannya kan. Baru itu ke teknis tuh, sinematografinya gimana, artnya gimana. Tapi kalau skripnya nggak kuat, sinematografinya bagus banget, DOP-nya kita udah pakai yang mahal banget, kameranya mahal, apa segala macam, tapi skripnya nggak kuat, tetap menurut aku is not working di aku. Karena aku kalau nonton film tuh aku nggak menempatkan diri aku sebagai produser ya. Jadi aku tuh nggak akan merhatiin tuh, oh ini sinematografinya ini pakai kamera ini. Tapi yang aku perhatiin adalah gimana film ini bisa menyentuh aku gitu. Menarik. Ketika berhenti di sini, Iya. itu film yang kalau sekarang ini bolehkah aku Bolehkah menangis? sekali saja aku menangis? Ya, bolehkah sekali saja aku menangis ya? Ya. Em, Aku selalu ngerevisi skrip kayaknya bolehkah sekali saja aku menangis tuh sampai draft 8 baru aku happy. nah, aku tuh nggak terlalu paham. Itu artinya kalau di film itu kata per kata itu
itu yang disebut skrip atau sebenarnya skrip itu cuma sekedar nanti kalian ngobrol tentang ini ya? Oh Gitu. enggak, skrip semua, kata per kata. Dialog, narasi, voice over. Jadi itu kamu hafalin? Iya. Karena kalau aktor itu kita bukan cuma ngafalin dialog ya, kan ada narasi di tengah-tengah dialog. Ya. Kayak misalnya adegannya, misalnya boleh gak sih sekali aja aku nangis, misalnya gitu dialognya. Terus ada narasinya, lalu kemudian Tari masuk ke dalam pintu ini. Nah itu kan yang membuat kita bergerak gitu kan. Ya. Atau kayak pas setelah dialog ada narasi, kemudian mata Tari melirik ke sebelah kiri, gini. Nah itu kan yang menentukan aktor tuh bergerak gitu. Oh, aku ngerti. Itulah kenapa pas kamu di film Budi Pekerti, kamu bilang pertama kali kamu diarahkan sampai sedetail itu yang kamu tunjukin senyum tapi kiri doang gitu. Iya kayak gitu. Itu maksudnya di skrip? Eh, Atau maksudnya diarahin langsung? ada yang jadi gini, kadang itu sutradara kan metodenya beda-beda. Jadi misalnya di skrip kayak gitu tuh. Tapi ada sutradara yang santai. It's okay kalau kamu nyamannya gimana, bergeraknya gimana, just enjoy it. Yang penting karakternya masuk, dialognya oke gitu. Tapi ada beberapa sutradara juga yang benar-benar ngikutin exactly narasi di skrip. Biasanya itu sutradara yang juga menulis. Dan memang di narasi tersebut udah ada maksudnya gitu. Jadi kita nggak boleh sampai lupa kalau disuruh ngeliriknya ke kiri ya beneran harus ke kiri. Kalau disuruh nelen ludah di tengah-tengah dialog ya beneran harus nelen ludah kayak gitu. Itu yang aku experience di Budi Pekerti gitu. Kayak bener-bener ada dialog, terus ada titik tiga. Nah titik tiga itu artinya tuh kalau untuk seorang aktor facial expression atau something yang kita isi di titik tiga itu. Nah jadi pas di Budi Pekerti misalnya ada dialog, tapi kan aku misalnya gitu titik tiga terus lanjut lagi. Nah di titik tiganya itu mau diisi apa? Misalnya menelan ludah, melirik ke bawah atau ekspresi apa gitu. Ya. Wow. Tapi kamu memang dari kecil itu awalnya kalau nggak salah kamu tuh kan bocah petualang. Iya benar. Masuk situ ya. Iya. Terus kamu pernah bikin duo jelly. Iya itu kayak oh my god, aku tuh emang iseng banget sih. Iya, Kayak iya. aku tuh seneng berkarya sama temen aku kan. Jadi kayak pas aku bolang terus aku koki cilik. Terus koki Iya. cilik itu temen aku yang duo jelly itu Hanggini. Dia juga koki cilik, host Iya. koki cilik tapi belakangan ininya. Terus kayak kita suka cover-cover lagu Selena Gomez Iya, iya, gitu. Habis itu kayak ayo kita nyanyi yuk gitu. Wow. Jadi dari kecil memang sudah dan keluarga juga sangat mendorong. Iya jadinya tuh kayak sebenarnya aku nggak mungkin ada di sini kayak kalau mama aku nggak mendorong aku sih. Ya. Karena aku tuh dilesin semuanya. Emang kelinci percobaan anak pertama aja gitu loh, yang orang tuanya tuh pengen anaknya bisa semua gitu loh. Jadi aku tuh nggak tertarik sama sekali di industri kreatif gitu Kak. Karena aku dulu kata mama tuh pemalu, tapi cuma berani tuh di depan kaca atau di depan keluarga. Jadi kayak jago kandang gitu. Tapi kalau di depan orang nggak mau, disuruh nyanyi nggak mau, nangis gitu. Terus mama aku tuh ngelihat aku punya bakat lain selain di pelajaran gitu. Soalnya aku di lesin sempoa, bimbel gitu-gitu. Jadi dia ngerasa kayak anak aku ada bakat lain deh selain sekolah di sekolah formal gini. Kayaknya kita harus lesin yang lain. Ya. Jadi aku dilesin piano, dilesin nyanyi, dilesin biola. Terus aku disuruh les nari kayak gitu-gitulah. Bener-bener dilesin yang di luar sekolah gitu. Terus karena dia ngelihat aku itu suka ngomong, aku suka ngomong di depan kaca gitu-gitu. Dulu tuh ada acara musik Avi Junior, tau gak sih? Avi Junior, idola cilik gitu-gitu kan. Nah aku tuh suka kayak impersonate si peserta itu gitu. Terus suka nyanyi-nyanyi depan kaca. Iya. Akhirnya dia masukin aku ke sanggar. Belum masuk ini sebenarnya. Iya. Tapi kayak baru trial doang. Tiba-tiba ada yang nyari talent, aku kepilih gitu. Sadana apa? Sasanda. Sanggar Ananda. Ananda. Ya, iya, jadi iya. dia masukin kayak coba deh kamu belajar di sanggar. Iya, Jadi iya. kamu berani, nggak cuma di depan kita doang. Itu baru trial, aku belum bahkan belum masuk. Tapi emang udah rezekinya ya, pas aku trial ada orang Trans 7 yang nyari buat bolang, Iya. terus yang kepilih aku gitu. Jadi aku berangkat deh syuting bolang gitu. Tapi yang aku ajaib tuh hampir di semua hal kamu bisa menyetujui atau enggak. Tapi hampir di semua hal yang kamu masuk itu kamu pasti bersinar. Amin. Ya itu ya lihatlah ya semua Ya. film-film itu hampir semua raih penghargaan ini. Kamu aktris terfavorit 3 tahun berturut-turut dan segala macam terus-terusan gitu lah ya. Pokoknya di semua bidang taruh aja Prilly ntar jadi itu barang gitu kan. Pertanyaannya adalah gini. Sekarang mayoritas Indonesia ini Gen Z, Ya. milenial. Ya. Prilly sebenarnya kalau 96 tuh kan Gen Z.
Gen Z itu mulainya dari 2098 bukan sih? Nah, Kita tuh kayak millennials ya, akhir deh kayaknya. let's say begitu lah ya. Transisi millennials Gen Z. Kita ini maksudnya generasi yang mayoritas nih sekarang. Iya. Banyak yang naruh harapan buat orang-orang di usia kita. Karena katanya Indonesia harus jadi emas dan itu kita yang punya tanggung jawab. Ya. Di 2045, 100 tahun Indonesia. Aku gak mau akan terlalu serius ke situ, tapi lebih ke menurut Prilly, stereotype Gen Z sekarang itu menurutku ya, Ya. itu negatif. Ya. Menurut Prilly gimana? Memang negatif ya ininya apa namanya stigmanya gitu kayak Gen Z tuh lemah ya kan. Terus dibilang Gen Z tuh kurang bisa beradaptasi atau kayak cengeng dan segala macam. Ada beberapa yang kayak gitu tapi nggak semua sih. Jadi menurut aku kayak ada juga Gen Z yang memang benar-benar memikirkan goal ke depannya, terus juga kerjanya baik gitu, ada juga. Karena Gen Z yang kerja di kantorku itu kerjanya baik gitu. Jadi menurut aku kayaknya tergantung lingkungan dan pola asuh orang tua deh. I think mau Gen Z, mau millennials, mau apapun itu yang paling mempengaruhi itu lingkungan sama bagaimana dia dibesarkan sih menurut aku. Menarik. Aku nanya gini karena Prilly punya track record bekerja sama dengan manusia, organisasi, orang itu sangat banyak. Iya. Pasti ketemu sama Different sangat. segmentation like every day. Kayak I'm facing different. Di FFI paling muda. Iya. Di beberapa sektor paling senior. Iya, di kantorku aku paling tua di Iya. kantor Cinemaku Pictures karena Iya. semuanya di bawah aku. Di FFI paling muda, Ah. di Parvi paling muda, Gcraft paling muda, Apji juga. Jadi kayak Nyampur banget ya. nyampur banget ya. Pertanyaanku adalah, menurut seorang Prilly, apa yang Gen Z miliki, kekuatan utamanya, yang gak ada di generasi-generasi lain, terutama milenial, boomers, dan lain sebagainya, yang Gen Z lihat, Gen Z ini bagusnya tuh di sininya loh sebenarnya. Creative ideas. Ya, menurut aku mereka itu sebenarnya karena Gen Z menggunakan internet mungkin lebih banyak daripada generasi yang lain ya. Jadi untuk mikirin hal-hal kreatif dia pasti akan lebih terbuka. Pemikirannya tuh lebih liar gitu. Makanya tim kreatifku di Cinemaku Pictures itu semuanya Gen Z. Karena nanti jadi tim kreatif di Cinemaku Pictures tuh kerjanya mereka tuh setiap minggu harus store cerita. Harus setor premis. Setiap minggu. Iya, Oh, jadi keren. premis itu yang nanti jadi library kita Wow. di PH. Jadi kalau misalnya kita mau ngerjain project apa, kita bisa ambil project yang ini cocok nih pakai premis yang ini cocok pakai premis yang ini. Terus nanti juga pasti ada creative directornya, Umay, partner aku, dia juga yang akan kayak ngajarin mereka atau kayak sharing sama mereka. Bukan ngajarin sih, lebih ke sharing. Kalau di Cinemaku kita semuanya kayak we share our experience together gitu. Dan mengerjakan semuanya sama-sama. Nah Gen Z itu di kreatif sangat-sangat baik gitu. Karena mereka bisa tiba-tiba menciptakan premis yang unik gitu. Yang belum pernah kepikiran gitu sama kita sebelumnya. Jadi menurut aku yang paling menonjol di Gen Z itu creative ideasnya mereka. Cuma mereka harus kita latih untuk mengeksekusi. Karena kan kalau misalnya kita punya ide atau kita punya strategi tapi kita nggak bisa mengeksekusinya, itu cuma jadi ide aja. Iya. Jadi Gen Z itu harus belajar mengeksekusi menurut aku gitu. Menarik. Kalau nggak salah All Access to Rosa itu Cinemaku ya? Iya, Oh Cinemaku. itu sih pecah sih. Pecah sih. Itu aku seneng banget sih Iya. ngeliat hasilnya. Ya, pecah tuh bukan hanya jumlah penontonnya banyak ya, tapi sepertinya aku juga sangat yakin Rosa Kak Ocha pun sangat puas sama idealisme Iya, dia yang bisa alhamdulillah ya. tertuang di situ ya. Iya, alhamdulillah. Menurutku jarang apa sebutannya film idealis, tapi pecah dan diterima sama-sama luas. Apakah mungkin fanbase-nya memang kuat? Tapi aku nggak ngerti. Apakah Cinemaku juga sampai ngelakuin event activation yang di mall-mall itu kalian lakuin bukan sih? Iya, kita banyak sih offline event yang kita lakuin untuk promo ya. Cuma emang kalau aku tuh core-nya kan di script, balik lagi di script. Nah terus di saat kita menulis script itu benar-benar harus dicari apa yang kira-kira bisa menyentuh penonton, harus relatable gitu. Pas kita bikin Rosa, jadi si Rosa, Teh Rosa akhirnya mau untuk bikin dokumenter.
Aku bilang sama Teh Ocha, Teh kalau kita nonton dokumenter Teteh, ngelihat Teteh nyanyi seperti diva dan sesempurna itu, kita udah biasa Iya gitu. benar. Tapi pasti Iya. penonton juga pengen tahu Another story-nya. another story dan sisi lainnya Rosa, bahwa Teteh juga vulnerable, bisa nangis juga, bisa capek juga, bisa marah juga. We are basically human gitu. Karena kita public figure yang kelihatan sempurna banget di sosial media, orang kan kadang suka kayak nanya apa sih kekurangannya gitu. Kayak misalnya aku, Prilly tuh pernah insecure gak ya? Misalnya aku baca komen, Prilly tuh pernah insecure gak ya? Prilly tuh pernah nangis gak ya? Hidupnya sempurna banget gitu. Terus Iya, atau iya, enggak iya. kayak Prilly tuh pernah rebahan gak sih? Apa segala Mager macam. gitu ya? Dia tuh pernah mager gak sih? Dia tuh pernah burn out gak sih? Karena orang melihat apa yang aku capai di sosial media itu kayak mungkin yang mereka mau capai juga, tapi kan prosesnya nggak mungkin aku posting semuanya kan. Ya. Nah jadi kayaknya bagus nih kalau misalnya kita membuat sesuatu yang emang di belakang layarnya itu kita kayak gimana sih untuk mencapai goals kita. Nah akhirnya itu yang pendekatan yang aku lakukan untuk buat dokumenter Rosa. Makanya judulnya All Access, karena kayak siapapun yang nonton itu bisa dapat semua akses ke kehidupannya Rosa gitu. Termasuk percintaannya dia, cerita-cerita masa lalunya gitu. Menarik. Puas gak dengan sinemaku? Kalau untuk saat ini pasti puas, aku bersyukur banget sinemaku udah 5 tahun berjalan bisa ada di titik seperti hari ini gitu. Nggak semua production house jalannya mulus gitu dan dikasih rezeki kayak Sinemaku Pictures sekarang. Tapi pasti nggak boleh cepat puas, karena kalau misalnya cepat puas kita akan berhenti tuh nanti kreatifnya. Menurut aku kerja di industri kreatif tuh kita harus terus ngerasa lapar gitu, kayak hunger akan sesuatu yang yang pengen kita lakuin lagi gitu, pengen lebih itu harus kalau di industri kreatif, karena kita bikin film itu kan spektrumnya luas banget. Kalau misalnya kita puas di satu hal, nanti kita nggak bisa kreatif lagi gitu. Ya menarik. Sekarang aja kayaknya yang lagi aktif itu ada horor, Ya kan, ada beberapa genre lah sekaligus kayaknya ya. Iya benar. Iya, menarik. Yang aku tertarik buat sedikit bahas adalah sedikit lebih landscape-nya agak kita luasin di Indonesia. Indonesia itu Dr. Tirta percaya bahwa Indonesia akan maju sekali kalau fokus ke satu hal aja, intellectual property. Ya. Korea salah satu yang berhasil. Indonesia punya potensi. Oh, I agree with that. Ya. Pertanyaannya adalah bagaimana caranya orang Indonesia, film Indonesia bisa disuka sama negara-negara luar. Nah, sinemaku itu kan sekarang ini kalau di negeri sendiri cukup punya nama. Ya. Ada mimpi untuk bawa ini serius keluar atau gimana? Pasti dong, pasti. Menurut aku gini, kalau misalnya kita nonton film drama, karena aku lebih ngerasa aku expertnya di drama daripada genre lain, karena dua film sinemaku juga drama banget. Kita nonton film Hollywood, terus nonton film Korea, terus nonton film Jepang gitu ya. Kita nonton. Karena aku jadi produser, jadi ada momen dimana setiap hari sebelum berangkat kerja aku nonton film dulu. Jadi aku bangun lebih pagi untuk nonton film dulu gitu. Bisa aja produser, emang hobi kayaknya. Enggak, beneran tadinya aku tuh enggak terlalu hobi segitunya. nonton, biasa aja gitu. Kecuali kalau kata orang bagus banget baru aku nonton gitu. Okay. Tapi menurut aku karena aku sekarang udah jadi produser, mau yang dibilang jelek pun aku harus nonton, karena aku harus tahu kenapa orang bilang ini jelek gitu kan. Jadi ada tuh momennya. Kalau sekarang sih udah nggak sesering waktu itu. Cuma waktu itu karena aku lagi emang waktunya itu kerjanya lumayan nggak terlalu pagi. Jadi misalnya aku di kantor jam 11 siang, itu aku bisa yang kayak bangun lebih pagi untuk kayak nonton dua film atau satu film dulu gitu. Aku nontonin tuh semua, kayak misalnya ada film Jepang apa aku tonton, terus ada film Hollywood apa aku tonton, ada film Korea apa aku tonton. Terus kebetulan yang aku tonton tuh bagus semua dan aku kayak terbawa gitu sama ceritanya. Kenapa bisa terbawa padahal aku orang Indonesia gitu kan. Sebenarnya karena mereka mengangkat isu yang emang keseharian gitu, dan emang isu yang bisa orang lain tuh bisa punya pengalaman soal isu-isu itu gitu. Jadi sebenarnya gampang banget untuk orang Indonesia itu bikin IP yang disukain sama orang
luar karena Ya. sebenarnya isu kemanusiaan itu semua pasti ngerasain, cuma bagaimana mengemasnya aja sih. Ya. Mereka kan mengemasnya dengan sangat cantik, dengan sangat bagus sesuai dengan karakteristik mereka. Jadi menurut aku kalau misalnya Indonesia mau bikin IP, pertama kita harus angkat dulu isu yang memang lagi dibahas di semua tempat gitu. Terus juga tahu target audiensnya mau siapa, misalnya mau negara apa gitu. Abis itu cara mengemasnya dan harus punya karakteristik. Jadi kayak aku sebagai Cinemaco Pictures, aku ngerasa udah punya karakteristik sendiri kalau misalnya bikin drama, atau kalau aku sebagai CMO udah punya karakteristik sendiri kalau mau bikin promo gitu. Nah kita harus cari tuh formulanya supaya kita punya karakteristik di saat kita mengolah IP. Ya. Karena kalau misalnya IP-nya bagus tapi diolahnya atau dieksekusinya nggak bagus, itu kan jadi nggak bagus juga. Ya. Sama kunci yang paling penting selain IP, selain kita harus tahu karakteristik kita, yang kedua adalah harus membuka pintu untuk kolaborasi sama siapapun Ya. gitu. Jadi menurut aku zaman sekarang itu kolaborasi tuh kunci ya. Ya. We need to collab sebanyak-banyaknya sama banyak pihak gitu in order untuk ngebuat project kita semakin besar gitu. Ya. Aku sangat apresiasi ketika kemarin pas All Access Rosa itu aku lupa Plaza Indonesia atau Grand Indonesia. Plaza. Nah itu ada baju-bajunya Teh Rosa Iya. yang ditaruh. Terus aku lihat, "Ih, smart banget ya. Kok bisa kepikir?" Aku tuh nggak tahu itu apakah Cinemaku yang jalanin atau kalian pakai agensi lagi gitu ya. Kita Tapi sih itu sama-sama smart banget. sih. Mm-mm. Ya itu maksudnya biasanya kan kita kalau film ya udah sekedar ya udahlah ini apa ada spanduknya Iya, udah iya. gitu doang. Ini ada baju-bajunya Teh Rosa ditaruh terus itu jadi kayak satu journey perjalanannya Teh Iya. Rosa, terus ada cerita di balik itu. Yang orang awalnya nggak terlalu maksudnya ya suka Ya. denger musik tapi nggak segitunya sampai harus nonton. Tapi akhirnya tergeraknya gara-gara itu kayak oh Iya, mm. menarik. Nah, aku tuh selalu bilang sama tim aku gitu, promo film itu nggak boleh template. Kayak nggak boleh cuma sekedar kita ngepost trailer, ngepost poster, Ya. terus ngepost apa potongan-potongannya doang. Harus ada sesuatu program atau campaign yang emang berhubungan sama filmnya tapi menarik, yang orang tuh akan engage sama film kita gitu. Nah itu aku lakuin waktu ketika berhenti di sini juga, filmku yang drama terakhir. Ya, Itu kan aku kita bantu post story-story gara-gara sangat apresiasi tuh. Iya, thank you ya. Keren-keren. Itu kan kayak tentang kehilangan. Iya. Terus kita mengangkat sesuatu yang orang-orang di sekitar aku tuh kayak, do you think it's gonna work the movie? Karena lo ngangkat soal kehilangan, tapi ada AI di situ, ada teknologi Iya, di iya, situ. iya. Yang teknologinya nggak ada gitu, iya, kayak Iya. apakah kita bisa relate sama yang futuristik kayak gitu gitu. Exactly. Terus aku bilang, tenang. Orang nggak relate sama AI-nya, tapi semua orang pasti pernah ngerasa kehilangan. Iya. Entah diputusin, entah ditinggal meninggal, entah di apa. Jadi untuk kita mempromosikan film ini, kita nggak usah fokus di teknologinya, tapi kita fokus kenapa si karakter ini pakai kacamata itu, karena dia kehilangan gitu. iya. Akhirnya aku bikin sosial eksperimen. Sosial eksperimennya itu jadi bahan promo kita juga, ngundang beberapa narasumber yang pernah kehilangan. Iya. Terus ya aku guide dia di sana, kita bikin setnya meja makan, Iya. dia duduk, terus dia cerita soal orang yang dia sayang yang udah meninggalkan dia. Terus aku masuk bawa makanan kesukaan orangnya tanpa Iya. si narasumber Itu tahu. parah sih emang. Terus kayak menurut aku makanan atau parfum atau apapun itu ngingetin kita sama memori menurut Parah. aku. Jadi aku memilih makanan waktu itu. Oke, makanan. Jadi inget kan sama orangnya. Baru aku kasih ilusi di situ, aku kasih si properti kacamata di filmnya. Kalau pakai kacamata ini lo bisa ngelihat dia lagi mau ngomong apa gitu. Dan ternyata semua narasumbernya tuh nangis gitu, dan Iyalah. akhirnya kayak yang tadinya mereka tuh cuma sekedar bantuin aja, ya udah gue bantuin lo promo ya, jadi yang kayak kapan sih filmnya tayang, gue jadi penasaran gini-gini, pasti gue akan nangis banget, pasti gue akan relate banget. Akhirnya orang jadi kayak merasa dekat sama filmnya kan. Nah gitu sih, jadi aku sebagai CMO di Cinemaco Pictures selalu kayak bilang sama tim marketing aku, kita nggak boleh template, dan karena kita juga kalau nulis skrip itu mengangkat isu, harus bikin campaign yang emang sesuai sama isu tersebut gitu. Aku apresiasi banget karena aku sangat suka science fiction. Hmm. Dan Indonesia itu sangat minim ke situ menurutku ya. Iya. Memang mungkin bukan pasarnya atau apa aku nggak ngerti, tapi kalau film science fiction tuh hampir nggak mungkin lah digarap sama Indonesia gitu. Udahlah nonton luar punya. Kalau Indonesia ngebayanginnya naik di atas naga gitu kan. Tapi pas kemarin bikin gitu kayak iya ya, science fiction tuh nggak harus se-science itu Nggak dan nggak harus harus. se-fiction itu. Iya. Tapi dramanya bisa dapat banget. Itu science fiction tuh jadi bukan genrenya tapi lebih cuman kayak bumbu lah. Iya. Cherry jadi on top doang. Iya, jadi bumbu. Wow, menarik.
Eh, kalau tentang teknis nih ya, sebenarnya kalau jalur distribusi kalau orang luar masukin film ke sini kan bisa misalnya masuk lewat apa aku nggak tahu, mas tiba-tiba udah di 21 aja Iya, udah ada di- gitu. ada orang yang Tapi kalau kita mendistribusikan. distribusi keluar tuh gimana sih? Apa itu mudah atau sebenarnya itu sulit kalau dari Indonesia? Ada orang yang akan mendistribusikan keluar. Jadi kebetulan filmnya Sinemaku juga tayang di Malaysia, Singapura, Brunei, Taiwan, Vietnam. Kita lagi mau ke 5 negara itu. Masing-masing negara itu ada orang distribusinya. Biasanya Malaysia, Singapura, Brunei itu satu orang. Jadi nanti kita kerjasama sama orang tersebut untuk mendistribusikan film kita. Terus baru lanjut ke Taiwan dan Vietnam gitu. Jadi emang kolaborasi. Iya. Harus cari tahu gimana caranya film kita bisa masuk keluar. Meeting people, aku senang banget kayak ketemu sama orang-orang walaupun belum ada projectnya, Ya. tapi make connection aja. Nice. Nah akhirnya dari connection itulah yang akhirnya membuat kita jadinya bisa melakukan banyak project gitu. Berarti ini belum ada yang keluar, belum, ini baru mau digarap ke situ ya? Waktu ketika berhenti di sini kita udah di Malaysia, Singapura, Brunei, Singapura. Nah, penerimaannya gimana sih kalau di luar untuk film kita Indonesia? Dari pengalaman Iya. Prilly sendiri ya? Malaysia, Singapura karena deket banget sama Indonesia secara budaya dan isunya juga dekat. Jadi di Malaysia kita pada saat tayang itu box office pas tayang di Malaysia. Iya. Wow. Jadi tiketnya penjualannya bagus sekali. Terus pas kita premier di sana dan meet and greet di sana juga penuh banget. Iya. Aku nggak nyangka juga ternyata Iya. orang Malaysia ngelihat aktor Indonesia juga yang kayak Tapi emang iya sih, teriak-teriak iya, iya, gitu iya. juga sama. Jadi Oh, ya iya jadi di Malaysia, Singapura lumayan bagus sih sebenarnya. Diterima sekali isu-isu kita gitu. Menarik. Cuma yang kita kan nggak pengen berhenti sampai di situ kan. Gimana caranya biar kita juga diterima sama Amerika? Gimana caranya biar kita juga diterima sama Korea Ya. atau Wih, Jepang serem gitu ini. kan? Karena Korea Keren. kan yang udah, maksudnya secara Iyalah. quality ya Korea udah nggak bisa diragukan lagi. Parah Dia sih. udah ada di sana gitu. Ya gimana konten kita bisa Ya. at least nyamain konten-konten mereka gitu. Kenapa aku ngomongin ini karena kalau Indonesia hanya fokus ke pasar Indonesia film-filmnya, ya menurutku ya kualitasnya kalaupun meningkat tapi nggak akan signifikan. Menurutku yang bikin Korea atau sebelumnya mungkin Hollywood bahkan Bollywood bisa kuat karena pasar dia dunia. Benar. Ketika pasar dia dunia dia langsung mikirnya terus. Ya bukan cuma soal itu doang ya, tapi ini aku mikir, ini aku ngomong sebagai produser nih ya. Kalau kita memasarkan film kita di Indonesia aja, yang uang yang kita dapat ya dari Indonesia aja. Sehingga ketika kita pengen produksi, kita nggak mungkin ngeluarin budget produksi yang besar, Ya. karena kan mau gimana BEP-nya gitu, mau balik modalnya gimana? Iya, Karena kita penontonnya cuma cuma segini. iya penontonnya ya paling banyak. Ya alhamdulillah kemarin udah agak lain yang 10 juta gitu. Ya. Terus KKN Desa Penari 10 juta. Ya udah segitu gitu. Ya. Jadi kan nggak mungkin dong kita bikin kayak film Hollywood yang jutaan dolar gitu. Ya. Karena ya kita cuma tayangnya di Indonesia, dan juga untuk dapetin angka 10 juta itu kayak ya sepanjang sejarah cuma berapa orang sih yang pernah dapet gitu. Paling 2 juta penonton, 1 juta penonton Itu aja udah itu aja udah alhamdulillah effort tuh. banget. Cuma ya nggak mungkin kita produksi film itu puluhan miliar, itu nggak mungkin. Nah karena kita cuma di Indonesia, akhirnya kan standar produksi film Indonesia ya ada di certain budget tertentu nih. Ya. Oke, film dengan budget segini M udah bagus Ya. gitu. Rata-rata 6 sampai 8 lah ya yang paling standar untuk oke Itu gitu ya. paling standar banget, Iya, itu paling iya, kecil banget menurut aku ya, Iya, karena iya, aku iya. nggak mau production Iya, value-nya iya, juga jelek segitu gitu ya. Tapi bayangin kalau kita bisa juga punya kesempatan kayak orang Korea atau kayak India gitu, yang dia tuh Bollywoodnya bisa tayang di luar negeri, terus tayang di Indonesia juga laku, Korea pun begitu. Jadi kan revenue yang didapat sama produser akan lebih banyak, Betul. sehingga itu mempengaruhi budget produksi. Betul. Karena gue udah tahu nih gue akan jual Iya. ke negara lain, jadi gue akan dapat revenue lebih. Jadi budget produksinya gue naikin, budget produksi dinaikin, production value-nya naik, udah pasti hasil filmnya jadi lebih bagus. Tapi dari negara-negara luar, dari penjualan negara-negara luar itu apakah sebanding sama yang Indonesia kalau yang kemarin Prilly Ya. alamin atau malah lebih besar dari luar daripada Indonesia? Oh saat ini udah pasti Indonesia lebih besar Oh, gitu. Karena kan perbandingan berapa basically X? kita kan lebih Banyak, banyak sebenarnya penduduk dan luas banget. 10 kan. kali lipat ada? Enggak. Atau cuma 2 kali lipat dari negara-negara Nggak luar sa- digabungin?
di around ya mungkin 5 kali lipat atau 6 kali lipat ya. Tapi kalau misalnya di sana ternyata nggak works, bisa aja 10 kali lipat gitu, lebih banyak. Tapi kalau di sana bisa jangkau negara-negara yang lebih besar lagi, Iya. itu bisa jadi beda cerita gitu Iya, ya. contohnya kayak waktu kemarin ada film yang tayang apa Grandma itu? Iya ya, How Million Grandma How- Dies itu kan. How to Make a Million Before Grandma Dies. Itu kan film Thailand gitu Ya. ya. Terus tayang di Indonesia, aku lupa numbersnya berapa. Soalnya aku kemarin sempat kayak Ya. nanya-nanya dan baca. Cuma lumayan jutaan penonton di Indonesia kan. Pecah sih itu. Bayangin si produsernya itu udah untung berapa dari negara kita, dari Gila. penonton kita gitu loh. Kenapa kita nggak bisa balik masuk ke Thailand? Itu loh pertanyaan Padahal aku sebagai secara produser ibarat gitu. kata hitung-hitungan kita tuh jauh lebih besar dari Iya. dia gitu Cuma ya. balik lagi ternyata nggak semudah yang kita pikir karena masing-masing negara itu punya regulasi. Jadi ya nggak bisa kita tayang di Thailand ya. Thailand punya regulasinya sendiri untuk menerima IP dari luar. Tapi dan kamu kemarin segala udah coba macam. ke Thailand juga ya? Aku tuh lumayan seneng meeting sama orang kan. Jadi pasti aku nanya sama orang ini kalau ke Thailand gimana sih kita caranya gimana apa segala macam ya. Masing-masing negara punya regulasinya sendiri. Jadi ya nggak semudah itu sebenarnya. Perlu proses yang panjang untuk kita ada di titik itu. Ya. Tapi aku tunggu sih sinemaku masuk ke Semoga puluhan ya. negara, ratusan Aduh negara. amin semoga. Keren. Karena menurut aku sekarang menurutku ya, at least masuk lewat Netflix saja. Ya. Itu udah jadi salah satu platform. Kamu masukin nggak Netflix? Masukin. Yang Ya. ketika berhenti di sini di Netflix juga. Ya. Kita emang nyaman banget bekerja sama dengan Netflix dan itu kan juga global juga ya. Ya. Itu juga bisa jadi kesempatan untuk produser Banget. dilihat secara global juga Bener. gitu. Ibarat kata kalau regulasinya masih agak berat di sana, masukin Netflix, habis itu tinggal kita lakuin kampanye-kampanye Bisa. di negara tujuan Kayak gitu gitu kan. bisa juga gitu. Sangat menarik. Mimpi Prilly 5 tahun lagi apa? Mimpi aku 5 tahun lagi sekarang sih aku fokusnya bener-bener aku pengen Cinemaku Pictures tuh jadi production house yang sebesar apa ya studio gitu lah kayak udah punya tim in-house-nya sendiri semuanya gitu. Jadi kita udah bisa produksi lebih banyak daripada hari ini gitu. Dalam setahun mungkin tahun ini 3, in 5 years aku pengen dalam setahun kita bisa produksi lebih banyak lagi dan melibatkan sutradara-sutradara lebih banyak lagi dari luar gitu. Nggak cuma in-house kita aja gitu. Itu sih mimpi aku buat sinemaku tuh besar banget. Aku pengen sinemaku jadi production house yang lebih besar dan bisa memproduksi film-film lebih banyak lagi dan juga berkolaborasi dengan luar. Aku pengen banget karya-karya sinemaku tuh nyampe keluar gitu Ya. atau do collaboration sama production house luar. banget Kita sih. bisa bikin ini sendiri Ya. film sendiri gitu. Keren, sangat ditunggu. Pertanyaanku adalah sebenarnya kalau film itu revenue streamnya utama tuh dari tiket. Seharusnya ya, maksudnya yang best practice di luar juga. Apakah mungkin dari sponsornya? Ataukah sebenarnya dari merchandising? Walaupun Dari semuanya tiket. itu pasti semua, tapi dari tiket. Nggak ada yang bisa ngalahin pemasukan tiket. Even if sponsor gitu. Brand placement di dalam film. Tentu itu akan mempermudah produser untuk memproduksikan. Tapi biasanya kan ya sponsor nggak mungkin sampai berapa miliar juga gitu. Pasti ya apalagi kalau misalnya filmnya itu nggak mau kelihatan kayak iklan banget. Iya. Pasti kan cuma beberapa detik dia muncul di adegan. Itu kan sebenarnya nggak Ratusan juta besar, doang udah ya gitu ya. nggak besar. Kalaupun besar nggak mungkin juga sampai menutup kalau kita dapat keuntungan di tiket gitu. Kalau nggak salah pernah ada orang yang nge-spill angkanya tuh per tiket penjualan buat picturesnya tuh dapat berapa? 20.000, Nggak 15.000, nyampe sih. 10.000. Ya sekitar 18.000. Nah, ya berarti ya anggaplah kalau dibulatin 20 gitu ya. Artinya kan kalau hanya mengandalkan even if cuma 10 juta penonton aja, itu angkanya Udah ratusan miliar. Iya, 200 miliar. Iya. Itu hanya dari tiket. Tapi kalau potensi itu ada di luar negeri, Ya. itu baru kita bisa ngomongin Bisa gila triliun banget, itu kan. yes. Karena kalau enggak kita kapan nyentuh angka triliun ya akan selalu begitu. Iya makanya jadi kan sebenarnya yang kita bisa lakuin tuh banyak banget. Apalagi orang Indonesia tuh menurut aku nggak kalah kreatifnya sama luar. Kita tuh bisa banget bikin cerita-cerita yang jauh lebih bagus dan lebih engaging. Cuma ya memang secara quality belum bisa kayak luar karena production budgetnya juga kan terbatas gitu. Menarik. Aku tahu ini kamu akan jawab dengan sangat berhati-hati, tapi aku harus tetap menanyakannya. Iya. Orang tuh suka bilang, aduh film Indonesia nih Reza Rahardian lagi, Prilly lagi, Laura Basuki lagi. Jadi artisnya tuh udah ketebak. Mungkin karena
Gimana bahasa halusnya ya? Aktor dan aktris Indonesia itu banyak. Mungkin masih kurang banyak. Atau yang Kurang kedua, apakah mungkin di sini karena ekosistem filmnya belum semasif di luar, jadi tidak sebanyak itu yang terpapar dengan pengalaman yang luar biasa. Yap. Tapi sebenarnya apa sih masalah utamanya, apalagi kamu di FFI, apa sih sebenarnya masalah utamanya aktor dan aktris Indonesia? Pengalaman aku sebagai produser susah banget nyari aktor. Exactly. Susah banget. Kayak Kenapa sih? kita udah open casting. Tapi ya emang susah banget menemukan yang cocok gitu. Apakah kekurangan akademinya? Menurut aku kekurangan pengalaman pasti, atau orang merasa profesi aktor tuh gampang. Jadi orang kayak Nggak fokus. terus take it for granted aja gitu, kayak sorry banget tapi mungkin dia udah besar di digital terus ditawarin main film, dia ngerasa kayak ya udah ini gue bisa main film karena followers gue, tapi dia nggak enhance Digital tuh quality maksudnya dia apa di, sih? misalnya dia udah banyak followersnya. Oh, tapi dia sebelum belum main film itu ceritanya. Kan banyak kayak orang yang Ya influencer lah Iya, gitu. iya. Oh iya. Misalnya dia udah banyak followersnya, ini contoh kasus siapapun ya, aku juga ngomong karena banyak Ya, disinggung sama produser lain juga. Misalnya udah banyak followersnya terus diajak main film. Tapi karena mendapatkan film itu mudah untuk dia, karena Ya, dia ya. udah besar di digital, jadi Ya, dia nggak nggak effort enhance, lah, iya. nggak enhance quality dia sebagai aktor. Ya. Padahal kalau menurut aku profesi aktor tuh susah banget. Kayak dokter punya stetoskop buat melakukan pekerjaannya, punya ilmu pengetahuan kuliah bertahun-tahun. Guru punya alat spidol, papan tulis. Ini kita ngomongin alat ya, Ya. bukan ngomongin pemikiran. Punya spidol dan papan tulis kalau misalnya kerja. Ya. Dokter punya alat-alat operasi, monitor, oksigen, stetoskop. Pelukis punya kuas dan kanvas dan cat air. Aktor, di saat kita melakukan pekerjaan kita cuma punya emosi dan rasa yang harus kita keluarkan, yang harus kita deliver ke penonton. Ya. Susah banget. Susah itu. Emang gampang Iya, kita iya. harus merasakan sesuatu yang belum pernah kita rasain sebelumnya, Iya. terus harus terlihat natural, terus harus terlihat meyakinkan. It's not easy. Iya. Tapi Dan to be honest, bayarannya juga nggak terlalu signifikan. if you have quality, you have bargaining power to like negotiate. Tapi kan orang menganggap profesi aktor tuh gampang, cuma Ya. sekedar nangis, cuma sekedar marah, cuma sekedar. It's not easy to be a good actor. Dan makanya kenapa kita susah nyari aktor, karena misalnya skrip ini serius banget, udah ditulis dengan sangat serius. Ya. Kita butuh aktor yang juga serius maininnya. Ya. Nah, susah untuk benar-benar menemukan yang cocok gitu. Makanya aku sih mewajarkan aja kalau tiba-tiba Reza Rahadian lagi atau tiba-tiba Vino G. Bastian lagi, karena mau siapa lagi? Nggak ada yang bisa main sebaik mereka mungkin untuk karakter itu. Iya. Iya. Dan Mau nggak produser mau. nggak Ambil mau resiko. nggak mau ambil resiko. Iyalah. Kalau misalnya ambil aktor yang mungkin belum ada pengalaman atau gimana terus nanti aktingnya jelek kayak gimana gitu. Jadi Iya. menurut aku sih harusnya kita tuh bisa mengeducate siapapun yang mau jadi aktor untuk kayak bener-bener seriusin your quality gitu. Iya. Cinemaku Pictures juga kalau milih aktor tuh nggak berdasarkan follower sama sekali. Iya. Kita itu semua kita casting. Jadi semua tuh kita screen test, even yang udah ada followersnya aja kita screen test dulu gitu untuk karakter. Karena aku nggak mau karakternya nggak cocok. Mungkin dia aktingnya bagus tapi nggak cocok mainin karakter ini, kan kayak gitu. Jadi semuanya screen test, kita kasih kesempatan ke semuanya. Tapi ya memang balik lagi yang ternyata nailed the karakter adalah orang-orang yang memang udah lebih lama jam terbangnya dan Iya. segala macam. Cuma nggak menutup kemungkinan kita tetap ngambil orang yang baru pertama kali syuting, 2 kali syuting. Cuma kan nggak langsung kita kasih pemeran utama Iya. gitu, bertahap gitu kan. Aku juga berkarir kan nggak langsung pemeran utama gitu. Tapi kalau ekosistem aktor dan aktris menurut kamu udah oke di Indonesia? Belum. Apanya sih yang kurang? Menurut aku karena kita belum punya jam kerja sebagai aktor. Oke. Karena di undang-undang kita itu masih tercatat sebagai buruh. Oh. Iya, jadi itu yang Bahkan dari regulasinya aja juga belum iya, terlalu mendukung ya? dari regulasinya aja belum mendukung untuk aktor benar-benar mempunyai kehidupan atau pekerjaan yang benar-benar sesuai segala-galanya tuh sama kualitas dan waktu yang mereka tuangkan gitu loh. Kayak kita di undang-undang masih jadi buruh, itu yang sedang aku usahakan sama Parvi 56. Kita tuh pengen banget bisa mensahkan RUU tenaga kerjaan aktor gitu, supaya kita bisa punya jam kerja yang baik. Iya. Karena Betul. kalau misalnya kita nggak punya jam kerja yang baik, gimana kita pengen perform dengan baik? Betul. Gitu kan? Setuju. Terus juga bagaimana soal asuransi kita dan segala macam gitu. Itu sih. Jadi ekosistemnya belum bisa mendukung aktor itu benar-benar
bisa setara secara quality atau apa kayak Iya, iya. aku pernah dengar misalnya Joe Taslim bilang dia syuting di Hollywood walaupun scene-nya dikit tapi dia di-treat bener-bener kayak peran utama juga gitu. Dia punya ruangan tunggu sendiri, dia bener-bener di-treat dengan baik gitu. Karena ya basically dia juga aktor kan, dia juga Tapi kan ada budgetnya juga. Iya, iya tetap. Cuma kan maksudnya kayak di-treatnya dengan baik lah gitu. Nah kalau di sini kan mungkin yang bisa mendapatkan treatment baik itu orang yang udah punya power gitu. Orang yang udah punya power atau yang bisa punya jam kerjanya baik ya orang yang juga udah punya power. Kalau enggak mana mungkin aktor-aktor baru bisa ngatur jam kerja mereka. Bisa nanti tiba-tiba karakternya dimatiin atau nggak dipakai lagi. Atau udah pakai yang lain aja gitu kan. Nah itu kan sistem yang gak sehat menurut aku. Menarik. By the way kalau gitu apa sistem yang berbeda di sinemaku dibandingkan pictures yang lain? Aku nggak tahu ini beda atau enggak, cuma karena aku punya power untuk membuat peraturan, jadi syuting di Cinemaku Pictures itu paling lama hanya 15 jam kerja. Oh wow. Paling lama, kecuali kalau misalnya tiba-tiba ada masalah cuaca atau ya sedikit-sedikit lewat, oke, tapi nggak mungkin kita besokannya itu ngoling mereka pagi. Jadi kita akan pasti kasih mereka istirahat dulu. Tapi pas syuting film kemarin, Bolehkah Sekali Saja Ku Menangis, bahkan gak nyampe 15 jam, aku 12 jam juga udah pulang. Ya aku penasaran kalau kayak gitu tuh syuting buat film kayak contohnya tuh yang Bolehkah Sekali Saja Aku Menangis berapa lama, berapa hari? Kita 22 hari. 22 hari Itu dan hitungan cepat atau lama sih? Standar lah, standar. 22 hari. Cuma kan ada yang juga pengen squeeze budget produksi 14 hari kerja. Nah itu yang bikin pulang-pulang pagi terus. Oh paham, gitu. aku ngerti. Jadi kadang-kadang jam kerjanya juga berlebihan karena budget mau di squeeze, jadi hari kerjanya dipadetin sekaligus. Iya, jadi kalau aku alhamdulillahnya kita pelan-pelan udah bisa menerapkan 15 jam kerja. Terus juga makanan itu paling penting gitu. Karena aku dulu punya pengalaman syuting cateringnya gak enak dan gak bergizi. Jadinya kayak kita juga syuting ya Allah udah capek-capek syuting dikasih makannya kayak gini ya Allah. Yang penting ada makanan aja iya, gitu bahkan kan. ada dulu waktu zaman-zamannya sinetron ada temen aku yang punya pengalaman nasi kotaknya malah basi. Iyalah, gitu kan. iya. Itu kan gak memanusiakan manusia banget ya gitu. Nah kalau di Cinemaku Pictures tuh kita memastikan cateringnya enak banget. Terus kita ada snack time. Terus setiap pagi kita ada pembagian vitamin. Jadi setiap pagi kita ada pembagian vitamin buat kru sama pemain. Kita kasih mereka vitamin C atau kayak vitamin imun tubuh gitu. Terus kita pasti ada snack time di sore. Nanti ada snack-snack apa yang mereka mau. Biasanya aku juga suka kayak bawa beliin mereka makanan juga. Abis itu di malamnya itu kita kasih kayak susu atau vitamin C minum gitu. Atau kayak minuman ion gitu untuk mereka minum supaya lebih bertenaga kayak gitu. Jadi kalau misalnya 22 hari itu artinya 22 hari itu Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Nah enggak juga. Aku juga kasih penerapan di beberapa film namanya 5252 atau 5151. Jadi 5 hari kerja 2 hari libur, 5 hari kerja 2 hari libur. Atau 5 hari kerja 1 hari libur, 5 hari kerja 1 hari libur. Tergantung film dan kebutuhan kita syutingnya seberapa padat gitu. Tapi harus ada libur. Karena kalau kita syuting setiap hari nggak ada libur, orang stres kan. Iyalah. Terus kan banyak kru yang emang nginep di lokasi syuting, kasihan mereka nggak bisa ketemu keluarganya dan segala macam. Nah waktu Bolehkah Sekali Saja Ku Menangis tuh 5252, jadi 5 hari syuting terus 2 hari libur. Pas kita syuting besokannya itu semuanya udah happy, seger, fresh. Mereka udah ketemu sama keluarganya, udah bisa weekend bareng keluarganya. Jadi pas kita start kerja itu rasanya udah kayak fresh lagi, happy lagi dan lebih baik lagi kerjanya gitu. Wow. Nice. Jadi ya karena aku punya PH sendiri dan bisa bikin peraturan, aku pengen bener-bener ngasih yang terbaik ke siapapun yang kerja di Cinemaku Pictures gitu. Kru juga kita udah bikinin mereka BPJS juga, jadi mereka aman. Terus ya nge-treat pemain juga sebaik mungkin kayak gitu. Menurut kamu sendiri, apakah ada analisa pribadi kamu kenapa sekarang ini beberapa film kita lebih mudah nyentuh angka 10 juta? Karena beberapa kali aku lihat kan. Nggak mudah sih, it's not easy. Ya, iya sih, sepertinya meremehkan dan mempermudah banget. Cuman dulu untuk nyentuh angka 10 juta itu kayaknya hampir mustahil gitu ya. Tapi beberapa waktu belakangan sepertinya beberapa kali terulang di beberapa film berbeda. Itu apakah karena penontonnya Gen Z milenial lebih banyak yang akhirnya jadi nonton bioskop? Ataukah karena memang orang lebih percaya sama produk film lokal? Ataukah karena harga bioskop yang jadi lebih relevan?
Enggak sih. Emang di data juga market share film Indonesia jauh lebih tinggi daripada Hollywood sekarang. Pertama karena udah banyak layar. Jadi Oke. udah lebih banyak layar daripada Oh, dulu. paham. Ya, Iya, kan. iya, iya. Jadi setiap lokasi, setiap daerah, setiap area punya kesempatan untuk ke bioskop. Dua, rasa percaya penonton Indonesia tuh jauh lebih tinggi sekarang ke film-film Indonesia. Karena juga produser-produser di Indonesia sekarang udah lebih beragam. Banyak produser muda, banyak sutradara muda yang mereka juga haus pengen berkarya gitu dan punya idealisme sendiri sehingga penonton banyak pilihan. Kan banyak, akhirnya jadi banyak orang yang memproduksi film, penonton banyak pilihan dan akhirnya mereka ke bioskop gitu. Makanya angka penonton bioskop secara global itu lebih tinggi daripada Hollywood sekarang untuk film Indonesia. Nah, Maksudnya bukan hanya market share-nya meningkat tapi lebih tinggi dari Hollywood? iya. Beberapa film lebih tinggi jumlah penontonnya daripada Hollywood. Oh, beberapa film. Iya, beberapa Oke, film. oke. Tapi secara Rata-rata? secara rata-rata juga lebih tinggi market share-nya. Oh, wow. Film Indonesia, yes. Ini terjadi beberapa tahun terakhir doang ya? Iya. Ya karena rasa percaya penonton Indonesia yang udah tinggi ke Iya, anak FFI serem nih. kita. Jadinya kan, nah kita memanfaatkan itu kan. Wah, Iya. penonton udah ke bioskop lagi. Iya. Mereka udah percaya sama film-film Indonesia. Ya sebagai produser, ayo kita bikin karya yang bisa memuaskan mereka dan juga bisa punya kesempatan lebih banyak untuk ditonton gitu. Tapi ya Netflix top 10 movies in Indonesianya beberapa waktu terakhir emang hampir semua Indonesia terus loh. Iya. Dulu ya nggak usah dulu banget deh, 2 tahun lalu Ya. sedikit banget. Ini tuh kayak menurut aku ya, sekarang itu Lagi rising up ya? perfilman Indonesia tuh kayak lagi golden banget. Sekarang Lagi ini masa ya? jaya keemasan itu kayak zaman dulu banget waktu Meriam Bellina. ya semua orang berbondong-bondong ke bioskop untuk ngelihat aktor idolanya dan film-film itu udah pasti pecah banget gitu kan. Iya, bener. Jadi udah kayak udah ke situ sekarang, apalagi ditambah digital jadi makin in lagi. menarik. Menurut kamu apa alasan utama awalnya? Pertama, Pandemi. kalau aku ngelihatnya kebetulan banget aku tayangin film pas lagi transisi COVID Ya, dari dapat 2 Delta juta ke itu kan. Omikron. Dari Delta ke Omikron Iya. kan, itu kapasitas penonton 70% terus diturunin lagi 50% karena ada apa gitu. Parah Karena sih. ya. Terus kebetulan banget memang nekat sekalian market research aja. Ya ekstrim sih. Ya. Tapi apa dapat rekor kan? Iya. Gila sih. Market research aja gitu. Terus ternyata 2 juta penonton. Iya. Ya ternyata sebenarnya walaupun kita bisa nonton film di digital, rasa untuk nonton di Beda bioskop itu sih, tetap beda. beda. Dan ternyata orang masih merindukan itu gitu. Makanya waktu akhir film Indonesia berani tayang di saat kritis itu malah 2 juta penonton karena orang kangen ke bioskop gitu. Benar. Dan menurut aku bioskop itu apa ya? Bakalan terus-terusan menjadi favorit orang karena experience itu experience-nya nonton beda, bareng gitu ya. nonton bareng beda, kita bisa fokus nggak ngeliat handphone, layarnya besar, ada popcorn segala macam, it's different gitu. Jadi orang-orang Indonesia mengalami tidak ke bioskop selama 2 tahun, tiba-tiba sekarang udah bisa ke bioskop lagi, jadi mungkin somehow lebih ngeapresiasi itu. Iya. Terus juga pilihan filmnya banyak. Udah Iya. banyak produser-produser muda, produser baru yang berkolaborasi dan apa segala macam untuk membuat film buat Indonesia gitu. Jadinya lebih banyak, nggak dia lagi sutradaranya, nggak itu lagi ceritanya. Banyak PH-PH baru juga selain Cinemaku Pictures yang udah produksi film Iya. gitu. Tanpa merendahkan konsep film horor, tapi menurut aku dulu tuh film Indonesia tuh hampir semuanya horor aja. Ya, sampai Pokoknya- sekarang sih iya. sebenarnya. Tapi kalau sekarang tuh lebih beragam, yang punya kamu kan Iya. ada science fictionnya, Iya. terus ada yang taruh unsur komedi kekeluargaan gitu. Itu tuh agak jarang dulu kita bikin yang model kayak agak lain gitu. Itu kan ya komedi banyak, cuman yang warnanya ada beat-beat dari stand up-nya apa itu menarik banget, Iya. sangat menarik. Ya mungkin karena kalau sekarang aku ngelihatnya banyak produser yang udah mau ambil resiko. Jadi nggak harus ngikutin selera pasar atau oke ini yang lagi banyak horor, kita horor aja deh semua, enggak. Jadi banyak produser yang juga udah mikirnya ya udah ini lagi horor semua, kita kasihlah yang bukan horor. Jadi penonton ada pilihan. Nah, yang mikir kayak gitu tuh banyak, makanya sekarang tuh beragam banget. Karena beragam itu makanya tema FFI tahun ini juga merandai cakrawala sinema Indonesia gitu. Karena kita ngelihat sinema Indonesia tuh sekarang lagi beragam banget. Jadi mari kita jelajahi nih keberagaman ini. Seru. Makanya pilihan dutanya juga dari berbagai generasi dan profesi di Iya. film kan. Ya. Dan itulah yang akhirnya membuat
rasa cinta terhadap film tuh tumbuh ke penonton kita. Keren sih, keren. Karena menurut aku sebelum kita ngomong keluar kan Hollywood tuh sangat dicintai di US, Bollywood sangat dicintai di India. Jadi gimana pun ya sebelum kita lari keluar pasti ciri khas utamanya kita pasti harus dicintai dulu di sini. Benar. Dan sekarang ini udah terjadi. Tinggal kita nunggu momennya saat sinemaku launching di US. Aduh, amin. Iya kan? Amin, semoga. Karena ya. menurutku itu genre film kita itu sangat unik. Benar. Dan punya keseksiannya sendiri. Iya. Budaya, bahkan cara kita ngobrol, cara kita bercanda aja itu bisa jadi sesuatu yang sangat fresh buat mereka. Iya. Padahal kita di sini mungkin kita kayak itu mah biasa banget, tapi di sana bisa jadi fresh banget. Benar, itu aku alamin pas aku premier di Toronto, Budi Pekerti. Oh iya, benar. Iya kan, Budi Pekerti kita world premiere Iya, di Toronto kan. Terus itu kita pakai bahasa Jawa. Ya ada subtitle bahasa Inggrisnya gitu kan. Tapi kan aku aja nonton Budi Pekerti kadang gak relate karena aku gak ada Jawa-Jawanya sama sekali gitu. Aku dibesarkan Ambon Sunda gitu kan. Ini budayanya Jawa, bahasanya Jawa. Terus juga mengangkat isu yang lagi ngetren, lagi naik tentang cyberbullying. Tapi dikemasnya ini guru BP yang mengalami Indonesia banget nih. Indonesia banget. Terus kita premier di Toronto. Terus kita Q&A kan. Ngadain Q&A. Kirain kita nggak ada yang menarik, nggak ada yang tertarik untuk nanya juga. Ternyata kayak hampir semua yang nonton di situ itu tunjuk tangan karena mereka penasaran banget pengen nanya ke kita tentang cerita kita, tentang budaya kita, tentang pengambilan gambar kita dan bahkan kayak makanan yang dijual di situ dan segala macam. Terus tiketnya Budi Pekerti di Toronto itu benar-benar sold out. Sampai kayak ada orang yang, jadi kita lagi ngantri popcorn. Terus orang depan kita itu lagi ngomongin, oh my god, Andragogy so good, bla bla bla. Terus orang di sampingnya sampai nanya, masih ada gak tiketnya? Oh, sold out dan segala macam. Terus belakangnya kita, jadi kita denger orang nge-review film kita dan orang bule gitu kan. Jadi kayak oh my god. Terus akhirnya aku yang kayak, I'm so sorry, I'm the actor. Can you repeat what you just said? Can I record it? Jadi akhirnya aku rekam, norak banget kan karena kayak kapan lagi gitu. Dan itu yang nggak sengaja kedengeran loh. Benar. Kebayangkan kalau ini terdistribusi lebih masif dan terus-menerus, berapa banyak Indonesia bisa ngewarnain, dan setelah itu nggak lama makanan Indonesia akan buka di sana. Itu. Budaya baju Indonesia akan ada di sana. Iya, kita tuh harus bisa mencontoh Korea sih ya. Ya. Kayak Korea itu kalau bikin film, semua elemen budayanya itu pasti dimasukin. Ya. Kayak street foodnya. Iyalah. Udah pasti di adegan drakor ada orang makan street food atau makan makanan Korea itu udah pasti. Terus budaya, bagaimana budaya keluarganya, kayak gimana orang Korea itu ngedidik anaknya apa segala macam, bajunya, model rambut bahkan, terus kayak slang wordnya aja, iya semuanya gitu. Dan akhirnya karena disukai di Indonesia, banyak Korean food, banyak yang bikin street food Korea banget. Terus banyak yang skincare, semua kita ngarah ke sana. Skincare, baju dibikin baju ala-ala Korea gitu. Pasti Indonesia juga bisa gitu. Apalagi makanan kita juga enak-enak kan. Kita bikin film, kita masukin semua unsur yang kita pengen dunia itu lihat gitu. Makanan Indonesia, budaya kita, baju kita. Dengan cara yang tidak terlalu gimana? Boomers. Iya. Boomers tuh kalau masukin itu, jujur aja, itu terlalu formal kadang-kadang. Iya. Jadi kayak batik banget, yang harus kayak nggak gitu. Harus gitu, kayak Korea aja, semua juga smooth banget kan dimasukinnya. Kayak pengen memperkenalkan topoki misalnya, ya dibikin aja adegannya mereka jajan topoki sambil dialog kan itu. Kalau kita kan makan sate Padang gitu bisa kan, aja kan enak. What is that? Kok sate kayak gitu? Atau makan bubur ayam gitu, atau bakso. makan bakso gitu, atau kayak ceritanya adegan keluarganya mamahnya masak rendang kan bisa kita masukin kayak gitu sedikit-sedikit gitu. Betul. Apalagi kalau kita udah dapat kesempatan untuk bisa tayang di luar ya, orang pasti nanya itu apaan sih. Iyalah. Gitu. Kita kalau nonton Jepang, even anime doang, anime itu pasti dia lari-lari ini ke makanan khasnya dia, anime gitu loh. Atau segampang kayak kan kalau di Korea makanan jajanannya topoki gitu-gitu. Kita bisa aja masak telur gulung, cimol. Itu kan pasti menarik banget buat orang luar kan. Apaan sih tuh makanan apa gitu. Bener. Kue cubit ya kan. Iya bener. Makanya harusnya bisa kayak gitu, dan aku ngerasa bakalan bisa kayak gitu kok. Bukannya gak bisa sama sekali. Mungkin kalau kita ngomongin ini 5 tahun yang lalu atau mungkin 7 tahun yang lalu, mungkin pesimis. Ya kita tuh ngerasa kayak ya gitu. Ya Indonesia ya kita semua bangga ya gini-gini udah. Tapi ya udah,
Tapi kalau sekarang itu arahnya benar-benar terlihat. Udah Karena kita kelihatan. menginjakan kaki di tempat di mana kita dulu nggak pernah terbayang kita akan menginjakan. Contohnya ngalahin pasar Hollywood. Iya, Bayangin Hollywood benar. udah secapek itu bikin film kalah sama film Indonesia yang bayangin dengan budget yang sangat berbeda loh. Iya. Kalau kita dikasih budget Hollywood, ya kita juga bisa bikin berapa kali lipat Bisa jauh lebih bikin lebih bagus. dari itu. Terus juga sekarang udah banyak film-film Indonesia yang ke festival luar, udah banyak gitu. Waktu itu aku ke Toronto, beberapa teman-teman aku juga ke Busan, terus ke Cannes, terus ke Sundance, terus ke banyak deh. Jadi kayak udah banyak dari kita juga yang dilirik sama festival luar negeri, Ya. dilihat filmnya. Dan sebagai aktor, sebagai produser pasti ngerasain kalau karya kita disukain sama orang luar. Jadi aku rasa kita bakalan bisa sampai ke situ. Keren. Gitu. Karena ini adalah jalur, ini penutupan, ini adalah jalur yang kita harapkan lewat film. Ini adalah jalur, mungkin satu dari sangat sedikit jalur buat kita ekspor branding keluar. Iya. Ekspor branding artinya brand kita, entah itu apapun ya, Indomie lah, apalah segala macem. Buat jalur keluar tuh seringkali kita bingung, oke saya ekspor mah gampang. Iya. Ya kirim aja lewat kapal Tapi laut. ada yang beli gak? Nah iya, gimana cara nyiptain demand di situ, gimana cara Iya. ngenalinnya. Satu-satunya lewat film, karena mereka juga ngelakuin itu sama persis kok ke kita. Iya. Apakah brand-brand luar itu pasang-pasang spanduk? Ya ada sedikit, tapi umumnya kita tahu itu karena di Dari luar. film, iya. Iya, dari Kalau film. nggak dari film, dari tren di sosial media yang itu juga gara-gara nonton film atau nonton series gitu Betul, ya kan. betul. Jadi emang menurut aku film atau series itu kendaraan yang sangat efektif untuk kita tuh menyampaikan pesan atau mempromosikan budaya kita gitu. Betul. Jadi ya harusnya sih bisa Iya. kita sampai ke situ. Kalau kita punya kemauan untuk ke situ ya. Artinya brand-brand yang sekarang ngerasa udah kuat di lokal, kenapa enggak mulai dengan aktif mencari produser film Iya. untuk kasih support dari awal, selain untuk kepentingan brand, tapi juga untuk kepentingan kemajuan perfilman. Iya, betul. Karena kalau itu bisa didapetin, tentu hasil produksinya pasti jauh lebih baik. Kalau hasil produksi lebih baik, penonton juga lebih happy dan pasti harusnya lebih banyak. Iya. Jadi dari awal nggak usah nunggu tesisnya berhasil baru nanti film kedua masukin. Iya. Kan umumnya gitu ya. Oh film satu berhasil baru film kedua mau masukin. Iya. Tapi dari awal aja ini adalah momen yang tepat kalau kita mau masuk mulai investasi tapi ke film. Ya, sebagai bentuk juga mendukung film Indonesia ya. Yes, dan faktanya sekarang market share-nya sudah lebih tinggi daripada Hollywood dan film-film dari luar. Iya. Menarik. Prilly ini satu kehormatan Prilly mau datang ke sini. Sama-sama, makasih. Harapan aku di sini bisa ngebuka pikiran para founders bahwa brand Indonesia juga bisa keluar. Jalurnya Bisa. itu lewat film. Ya. Intellectual property Indonesia, film Indonesia itu bisa mulai mewarnai. Faktanya sinemaku usianya baru 5 tahun. Kalau maksudnya sebuah Masih pictures bayi 5 tahun banget, tuh masih iya. kecil banget. Tapi 5 tahun aja udah masuk ke beberapa negara tadi. Dan sekarang terus mau makin luas. Menarik. Prilly, ini kamera kamu. Mungkin aku minta sedikit aja nasihat terakhir buat mereka yang mungkin merasa diri, aduh tapi saya masih terlalu muda. Tapi kan umur saya masih 20-an. Saya bisa apa? Tapi saya kan belum punya pengalaman. Orang banyak yang sangat amazed ngelihat Prilly usia 20-an tapi gudang prestasi. Nah, mereka mungkin sebenarnya udah tahu harus kerja keras, kreatif dan segala macam. Tapi seringkali sudah tahu melakukannya, tapi nggak punya dorongan yang kuat buat Males persisten. Nah, apa sih rahasianya Prilly itu persisten? Silakan. Jangan pernah biarkan orang lain itu memberikan label ke diri kamu gitu. Kayak kamu masih muda, kamu pasti nggak bisa. Atau membiarkan diri kamu sendiri itu mensabotase diri kamu sendiri. Aku mulai berkarir itu dari umur aku 13 tahun. Di saat semua orang merasa aku harusnya nggak bekerja di usia sekecil itu. Tapi karena aku mulai lebih awal, aku jadinya juga sukses dan menggapai mimpi aku lebih awal. Jadi di saat kalian udah mendapatkan kesempatannya, udah tahu caranya, step-stepnya untuk mencapai mimpi kalian, harus dilakuin. Karena kalau kalian gak lakuin, orang lain yang akan ngelakuin. Karena persaingan saat ini ketat banget. So you need to start now. Wow. Prilly Latukonsina. Start semudah mungkin kalau bisa. Bye folks.